Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tina Purwanti dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi metode penetapan kadar rutin paracetamol PT Kimia Farma Tbk secara HPLC pada persediaan tablet generik dan bermerek di Kota Medan. Abstrak. Paracetamol merupakan salah satu obat yang bersifat analgesik dan antipiretik yang diproduksi sebagai alat obat generik maupun bermerek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mutu berdasarkan kadar paracetamol dalam sediaan tablet, generik, dan bermerek yang beredar di Medan. Penelitian menggunakan HPLC Alliance E2696 detektor UV visible 2489 kolom nanometer bond dapak TMC 18/10 nanometer 1250A 3,9 x 300 mm spektrofotometer UV visible Agilent 8453. Metode yang digunakan merupakan metode penetapan kadar rutin paracetamol PT Kimia Farma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar paracetamol dalam sediaan tablet sebesar 97,05% sampai 106,4% sesuai Farmakopeia Indonesia edisi 5, tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Metode penelitian, alat dan material. Alat-alat yang digunakan antara lain HPLC Alliance E2696, detektor UV visible 2489, ultrasonic bath digital ETMA tipe D 78224, kolom nanometer, bond dapak TMC 1810 nanometer 1205A 3,9 kali 300 mm spektrofotometer UV visible Agilent 8453, digital balance Sartorius pilot 0,45 nanometer Phoenix NY, dan alat-alat gelas Pirek. Bahan yang digunakan terdiri dari baku pembanding paracetamol, ankyluan, farmasetikal, metanol grade HPLC, J.T. Becker, Akobides, PT Ika Pharma Indo, Purtramas. Sampel paracetamol dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak 10 sampel yang terdiri dari 5 generik dan 5 bermerek dari beberapa apotek di Kota Medan. Pembuatan larutan. Fase gerak yang digunakan dibuat dengan campuran Akobides dari metanol dengan perbandingan 3/1, kemudian difilter 0,45 nanometer dengan bantuan pompa vakum Kemenkes RI tahun 2014. Larutan baku induk dibuat dengan menimbang paracetamol baku sebanyak 50 mg. Dilarutkan dalam fase gerak 20 ml, digasing dengan ultrasonic selama 15 menit dan ditambahkan fase gerak hingga batas standar 100 ml dan dihomogenkan menurut Kemenkes RI tahun 2014. Larutan sampel dibuat dari 60 mg serbuk tablet paracetamol setara dengan 50 mg paracetamol. Serbuk dimasukkan dalam lembu ukur 100 ml, ditambahkan 20 ml fase gerak, digasing selama 15 menit dan ditambahkan kembali fase gerak sampai batas standar 100 ml dan dihomogenkan. Kemudian dipipet 1 ml dan diencerkan dengan fase gerak sampai 50 ml dan dihomogenkan. Pelakuan diulang sampai 3 kali menurut Kemenkes RI tahun 2014. Penentuan panjang gelombang. Panjang gelombang maksimum yang akan digunakan pada detektor HPLC ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV visible Agilent 8453. Panjang gelombang maksimum ditentukan dengan scanning larutan baku paracetamol pada konsentrasi 10 ppm dengan menggunakan pada rentang panjang gelombang 200-300 nanometer. Pembuatan kurva kalibrasi, diencerkan larutan baku induk paracetamol hingga konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Kemudian difilter dan diinjeksikan ke dalam HPLC pada panjang gelombang maksimum dengan volume injeksi 20 nanoliter. Fase gerak Akobides metanol 3/1, laju alir 1 ml per menit dan suhu kolom 30 derajat Celcius. Kurva kalibrasi diperoleh dari hubungan antara konsentrasi larutan baku paracetamol dengan luas area di bawah kurva. Kemudian
Ditentukan bersama regresi dari kurva kalibrasi. Penetapan kadar paracetamol. Metode yang digunakan merupakan metode rutin. Penetapan kadar paracetamol, PT Kimia Farma sampel diinjeksikan volume injeksi 26 ml, fase gerak, fase aktivitas 1,3/1, laju alir 1 ml per menit dan suhu kolam 30 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan. Panjang gelombang maksimum paracetamol terdeteksi pada 243 nanometer, terlihat pada gambar 2. Hasil penentuan panjang gelombang sesuai menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5. Kurva kalibrasi paracetamol dibuat dengan deteksi luas area di bawah kurva. Pada konsentrasi larutan baku induk paracetamol 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Pada panjang gelombang 243 nanometer dengan fase gerak Aquabedes metanol 3/1, data observansif garis regresi dan overlay kromatogram kurva kalibrasi paracetamol masing-masing dilihat pada tabel 1, gambar 3, dan gambar 4. Data tabel 1 digunakan untuk menentukan persamaan regresi dari kurva kalibrasi paracetamol dan dihasilkan persamaan regresi Y sama dengan 129.204 X plus 16.557 dengan koefisien kolerasi R sebesar 0,999. Nilai koefisien korelasi memenuhi syarat linearitas yaitu R lebih dari 0,999. Data hasil penetapan kadar paracetamol generik dan bermerek di Kota Medan dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa kadar terendah dan tertinggi tablet paracetamol generik sebesar 97,046% D dan 105,969% A, sedangkan kadar terendah dan tertinggi paracetamol bermerek sebesar 92,825 S dan 106,039% M. Tablet paracetamol mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Dari jumlah yang tertera pada etiket Kemenkes RI tahun 2014, dengan demikian kadar paracetamol baik generik maupun bermerek masih berada pada rentang yang ditetapkan dalam Farmakoterapi Indonesia 5. Hasil uji komparasi dua sisi A sama dengan 0,05 dari rata-rata kadar tablet generik dengan bermerek tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. F tes perbanding P sama dengan 0,372, T perbanding P sama dengan 0,230 dan Wedge metode perbanding P sama dengan 0,237 menurut Santoso 2010 dan Ariwibowo tahun 2017. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat saja ya. Ada gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan tabel 1. Terus tabel 2, kadar paracetamol dalam sediaan tablet generik dan bermerek di Kota Medan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi untuk hasil penelitian dilakukan terhadap tablet paracetamol generik dan bermerek sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Farmakopeia Indonesia edisi 5. Hasil pemeriksaan mutu yang dilakukan terhadap tablet paracetamol generik dan bermerek dengan penetapan kadar memenuhi persyaratan tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Hasil menunjukkan bahwa kadar tablet paracetamol generik dan bermerek tidak berbeda nyata. Terbukti tidak ada perbedaan kadar zat rahasia tablet paracetamol generik dengan bermerek. Dengan demikian masyarakat diharapkan tidak meragukan lagi mutu dari tablet paracetamol generik. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.